Assalamualaikum. Sebagian umat Islam menganggap bahwa melukis manusia atau binatang hukumnya haram. Pendapat semacam itu memang betul karena pada teks-teks klasik Islam menyatakan haram. Bahkan sejak zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut Ketua Umum PBNU KH Said Akil Sirot, melukis manusia dan binatang diharamkan ketika Islam sedang tumbuh di zaman masyarakat Arab menyembah berhala. Diharamkan demi menjaga akidah masyarakat yang baru masuk Islam dari ingatan dan kebiasaan masa sebelumnya yang menyembah berhala. Kal hukmu yaduru ma'al ilati wujudan wa adaman. Keberadaan hukum itu berkutat pada keberadaan ilat sebabnya, ada ilat ada hukum, tak ada ilat tak ada hukum. Mengapa lukisan manusia atau binatang haram? Karena orang Arab atau sahabat baru saja meninggalkan zaman penyembahan berhala. Di kalangan Nahdlatul Ulama sendiri, terdapat beberapa pelukis yang dikenal dengan Kiai atau keluarga Kiai, misalnya Mustasar PBNU KH, Mustafa Bisri, KH Zawawi Imron, Putra Raisaan, KH Ilyas Ruhyat, Acep Zamzam Nur. Mereka sudah belajar ilmu agama di negeri Arab dalam waktu lama. Pendapat ulama soal memajang gambar atau lukisan di rumah, menyimpan lukisan atau gambar-gambar sebagai penghias rumah, sudah merupakan hal yang lumrah dilakukan masyarakat. Gambar dan lukisan yang disimpan cenderung variatif. Mulai dari gambar tokoh, hewan, pemandangan alam, dan aneka gambar serta lukisan lain sesuai selera pemilik atau desain interior rumah. Lantas sebenarnya, bagaimana syariat menyikapi realitas demikian? Bolehkah bagi seorang muslim untuk menyimpan berbagai gambar dan lukisan dalam rumahnya? Dalam berbagai hadits memang dijelaskan tentang larangan menyimpan gambar atau lukisan di dalam rumah. Namun, rupanya terdapat hadits lain yang mengindikasikan ditoleransinya menyimpan gambar di dalam rumah. Diriwayatkan dari Ubaidillah bin Abdullah bahwa ia berkunjung pada Abu Talha Al-Ansari untuk menjenguknya. Di sana terdapat Sahal bin Hunayf. Lalu Abu Talha memerintahkan seseorang untuk melepaskan tikar yang ada di bawahnya. Melihat hal tersebut, Sahal bertanya, "Kenapa engkau melepasnya?" Sebab pada tikar itu terdapat gambar, dan Rasulullah telah mengatakan tentang larangan menyimpan gambar. Seperti halnya yang engkau tahu, jawab Abu Talha. Bukankah Rasulullah mengatakan, kecuali gambar yang ada di pakaian? Sanggah Sahal, ia memang. Tapi melepaskan tikar lebih menenteramkan hatiku, ungkap Abu Talha HR An-Nasai. Dari hadits di atas, para ulama berbeda pendapat dalam menentukan kategori lukisan atau gambar yang dilarang oleh syara untuk membuat ataupun menyimpannya. Namun para ulama sepakat atas keharaman suatu gambar ketika memenuhi 5 kategori berikut. Maka dapat dipahami bahwa gambar yang disepakati keharamannya adalah gambar yang terkumpul di dalamnya 5 hal. Pertama, gambar berupa manusia atau hewan yang sempurna. Kedua, gambar dalam bentuk yang sempurna, tidak terdapat sesuatu yang mencegah hidupnya gambar tersebut, seperti kepala yang terbelah, separuh badan, perut, dada, terbelahnya perut, terpisahnya bagian tubuh. Ketiga, gambar berada di tempat yang dimuliakan, bukan berada di tempat yang biasa diinjak dan direndahkan. Keempat, terdapat bayangan dari gambar tersebut dalam pandangan mata. Kelima, gambar bukan untuk anak-anak kecil dari golongan wanita. Jika salah satu dari 5 hal di atas tidak terpenuhi, maka gambar demikian merupakan gambar yang masih diperdebatkan di antara ulama. Ulama yang berpandangan tentang bolehnya menyimpan gambar atau lukisan di dalam rumah, salah satunya adalah ulama kenamaan Mesir, Syekh Mutawalli Asy-Syarawi. Beliau menjelaskan tentang permasalahan ini dalam himpunan fatwanya. Pertanyaan, bagaimana pendapat Anda tentang orang yang menghiasi tembok dengan gambar lukisan sebagian hewan? Apakah berlaku pada permasalahan ini suatu hukum yang berlaku pada patung yang berbentuk jasad, yakni hukum haram? Syekh Asy-Syarawi menjawab, hal di atas tidak perlu dipermasalahkan. Hal yang diharamkan adalah perbuatan yang dilakukan sebagian orang berupa mengultuskan dan mengagungkan gambar hewan tersebut. Sedangkan melukis hewan dengan tujuan untuk digunakan menghias tembok maka tidak ada larangan untuk melakukannya. Syekh Mutawalli Asy-Syarawi, Mausu'ah Fatawa Asy-Syarawi, hal 591. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kita diperbolehkan untuk memilih salah satu di antara berbagai pendapat ulama dalam menyikapi gambar atau lukisan makhluk hidup yang biasa difungsikan untuk menghias rumah.
Selama pilihan kita atas pendapat tersebut, tidak atas jalan meremehkan urusan agama tasahul fitdin, dan tidak dalam pengutusan berlebihan atas gambar patung, maka itu diperbolehkan. Selama gambar lukisan itu digunakan mencari manfaat menghidupi ekonomi keluarga, sebagai sarana pendidikan, digunakan dalam kebaikan, dan tidak dalam keburukan, maka itu mendapatkan pahala. Amin. Wallahu alam. Sumber https://islam.nu.or.id Duku halal dan haram karya di R. Yusuf Karadhawi.